Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Desuri dengan NIM 225790012. Di sini saya akan menjelaskan tentang institusi keuangan dan stabilitas ekonomi. Institusi Pranata atau institusi adalah aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Norma aturan dalam pranata berbentuk tertulis dalam kurung Undang-Undang Dasar, undang-undang yang berlaku, sanksi sesuai hukum resmi yang berlaku dan tidak tertulis hukum adat kebiasaan yang berlaku. Sanksinya ialah sanksi sosial moral, misalkan dikecilkan. Pranata bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, dan kelengkapan umur. Institusi keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Tak hanya itu, lembaga keuangan juga perlu memutar arus uang dalam perekonomian dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Kegiatan usaha dalam lembaga keuangan pun berbagai macam, seperti memberikan jasa, layanan keuangan, memberikan pinjaman, penyertaan modal, dan lain sebagainya. Walau demikian, dalam operasionalnya, lembaga keuangan hanya menjalankan salah satu atau dua kegiatan usaha sekaligus. Institusi keuangan bank. Bank sentral bertanggung jawab untuk menstabilkan sistem moneter di suatu negara masing-masing. Negara punya bank sentral. Di Indonesia, bank sentral yang diandalkan adalah Bank Indonesia. Tentunya, Bank Indonesia harus selalu memastikan nilai mata uang rupiah stabil agar dapat memberikan kestabilan juga perekonomian masyarakat. Bank komersial atau yang biasa disebut bank umum. Bank komersial juga kita kenal sebagai bank umum, yaitu badan usaha yang memberikan jasa perbankan pada masyarakat secara konvensional atau dengan sistem syariah. Bank umum menyediakan jasa keuangan seperti tabungan, deposito, giro, KPR, kredit, multiguna, dan lainnya. Bank perkreditan rakyat atau biasa disingkat BPR. BPR merupakan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, menyediakan pinjaman dan layanan keuangan lainnya pada masyarakat di wilayah terpencil. Oleh karena itu, BPR biasanya berada di pedesaan dan lokasi lainnya yang jauh dari pusat. Institusi keuangan non-bank. Perusahaan asuransi. Dalam perusahaan asuransi tentunya menyediakan jasa proteksi pada para nasabahnya. Agar dapat mendapatkan proteksi itu, nasabah diwajibkan membayar premi sesuai ketentuan. Nasabah pun bisa mendapatkan berbagai macam proteksi, mulai dari proteksi jiwa, proteksi yang berkaitan dengan kesehatan, proteksi ketika berpergian, dan lainnya.
Pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan kredit dengan jaminan masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan syarat meminjamkan hartanya. Contoh harta yang bisa dijaminkan adalah perhiasan, alat elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya. 3. Pasar modal. Pasar modal juga menjadikan salah satu jenis lembaga keuangan non-bank. Melalui pasar modal, nasabah bisa bertransaksi menggunakan surat-surat berharga seperti saham, surat utang, atau obligasi hingga reksadana. Dari transaksi itu, nasabah nantinya bisa meraup keuntungan yang melimpah. Untuk bisa memasukinya, nasabah harus mendaftarkan diri dulu lewat sekuritas atau manajer investasi. 4. Ada koperasi simpan pinjam. Koperasi merupakan lembaga keuangan, bukan bank, yang memberikan jasa simpanan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah, sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan mengelola uang secara lebih produktif. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah tidak ada fluktuasi berlebihan dalam ekonomi makro, perekonomian dengan pertumbuhan output yang cukup konstan dan inflasi yang rendah dan stabil akan dianggap stabil secara ekonomi. Perekonomian dengan resesi besar yang sering terjadi, siklus bisnis yang jelas, inflasi yang sangat tinggi atau bervariasi, atau krisis keuangan yang sering terjadi akan dianggap tidak stabil secara ekonomi. Kebijakan dalam menggapai stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter. Pengaturan suku bunga. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Suku bunga yang lebih dapat merangsang pinjaman dan investasi, sementara suku bunga yang lebih tinggi dapat membantu mengendalikan inflasi. Operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengontrol jumlah uang beredar, membeli surat berharga, menambah likuiditas ke sistem perbankan, sementara menjual mengurangi likuiditas. Cadangan wajib minimum. Bank sentral dapat mengatur jumlah cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank komersial. Yang mengurangi cadangan wajib dapat meningkatkan jumlah uang yang tersedia untuk pinjaman, sedangkan meningkatnya dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Investasi valuta asing. Bank sentral dapat melakukan investasi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar mata uang domestik. Hal ini penting menjaga stabil harga impor dan daya saing ekspor. Kebijakan fiskal. Pengaturan anggaran pemerintah dapat mengatur pengeluaran dan penerimaan negara untuk mencapai keseimbangan fiskal. Memotong pengeluaran atau meningkatkan pajak dapat mengurangi defisit anggaran, sementara meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak dapat merangsang perekonomian. Pembangunan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja. Kebijakan struktural. Reformasi regulasi, mengurangi hambatan birokrasi dan regulasi yang tidak dapat meningkatkan iklim usaha dan menarik investasi asing. Pengembangan sumber daya manusia. Investasi asing dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang ada gilirannya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor atau komoditas tertentu dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Diversifikasi dapat mengurangi risiko terhadap goncangan eksternal. Itulah materi yang saya dapat sampaikan yang berjudul Institusi Keuangan dan Stabilitas Ekonomi.
Demikian saya Paman Nesuri pamit undur diri.